Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa balligh محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrahnya Allah, atas izinnya Allah kita dipertemukan kembali di masjid yang kita muliakan dan kita cintai ini. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya Rasulullah yang didoakan oleh beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita awali pagi ini dengan penuh keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai di ayat yang ke-30. Intaliqu ila zillin di salasi syu'abin. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila zillin di salasi syu'abin. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فيكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله مولانا العظيم. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-29, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah pada akhirat nanti, di akhir nanti, diusirlah mereka kemarin gitu ya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu kepada apa yang dulu waktu di dunia kalian dustakan. Berarti pergi kemana nih? Ayo, perginya kemana? Kan diusir tuh. Pergi sana kamu kepada sesuatu yang dulu pernah kamu dustakan sewaktu di dunia. Berarti disuruh kemana perginya? Hah? Pergi ke neraka. Karena neraka itulah salah satu yang mereka dustai. Mereka tidak meyakini adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya sirat. Mereka tidak meyakini adanya syurga. Mereka tidak meyakini adanya neraka. Mereka tidak meyakini bahwa ada balasan dari Allah. Mereka tidak meyakini bahwa ada hisab, perhitungan dari Allah. Maka pada hari ini pergi sana kamu menuju sesuatu yang dulu kalian dustai, yaitu pergi ke neraka kamu. Maka berikutnya, intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab. Pergi kamu sana ila zillin, kepada naungan. Pergi kamu sana agar kamu mendapatkan naungan. Zil, di mana naungan itu di thalathi syu'ab. Naungan itu memiliki 3 cabang. Maksudnya apa nih ayat ini? Begini, disuruh
pergi menuju sebuah naungan, di mana nanti manusia itu akan mencari naungan. Makanya dalam hadis itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, gitu. Naungan itulah yang akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Nah, biasanya yang namanya perlindungan itu, naungan itu kan memberikan, kalau orang ada di terik matahari, kemudian dia mencari tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat yang rindang, karena di bawah naungan rindangnya pohon gitu. Seharusnya kan begitu. Ini kalimat sebuah penghinaan. Orang-orang yang mendustai Allah, kalian yang mengkufuri Allah, kalian yang menyekutukan Allah, pergi kamu sana menuju perlindungan. Tapi perlindungannya beda ini. Bukan perlindungan yang sesungguhnya, bukan naungan yang sesungguhnya. Naungan di sini itu yaitu di salasi syu'abin. Naungannya itu memiliki 3 cabang. Jadi begini, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan begini. Panasnya api neraka itu seperti orang membakar. Itu kan pasti ada awannya, ada asapnya. Nah, asapnya api neraka ini membumbung, Pak. Para ulama menerjemahkan 3 cabang itu nanti membumbung berada di sebelah kanan kita, naudzubillah, sebelah kanan seseorang, kemudian ada di sebelah kirinya, kemudian ada di atasnya. Kalau naungan yang sesungguhnya ini kan akan memberikan kesejukan, dari semua sisi tertutupi. Tapi naungan ini bersumber dari asapnya, kepulan asap api neraka. Karena begitu banyaknya asap itu sehingga seperti terlihat seperti awan. Padahal itu adalah asap yang keluar daripada api neraka, yang kita nggak bisa bayangkan. Zil itu naungan yang bersumber dari api neraka itu, sehingga membentuk seperti awan begitu. Berapa derajat Celcius tingkat kepanasannya? Ini satu kalimat penghinaan. Ya udah, kamu sana pergi menuju tempat di mana kalian berlindung, di mana perlindungan kalian itu akan ada 3 cabang yang bersumber dari panasnya api neraka. Sehingga la zalilin wa la yughni minal lahab. Bumbungan awan itu tidak mampu melindungi kalian, dan tidak pula menolak nyalanya api neraka. Di mana nanti dalam keadaan kesusahan, kesulitan, orang mencari pertolongan, mencari naungan, perlindungan. Tapi bagi mereka dipersiapkan perlindungannya itu, naungannya itu bersumber dari panasnya api neraka. La zalilin, di mana enggak ada fungsinya itu, tidak memberikan keteduhan. Wala yughni minal lahab, enggak ada gunanya
tidak mampu meredakan panasnya api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Sesungguhnya neraka itu tarmi, roma itu melemparkan. Di sini diartikan menyemburkan. Innaha tarmi bi syararin. Sesungguhnya neraka itu melemparkan, menyemburkan. Bisyarar itu, syararin artinya bunga-bunga api. Jadi kalau Bapak ngelihat orang ngerinda tuh, ngerindra ya namanya, ada golok yang tajam ini, itu kan keluar tuh, syarar namanya itu, bunga-bunga api. Nah, bunga-bunga api neraka ini digambarkan oleh Allah kal qasar, tingginya itu setinggi istana, besarnya sebesar istana. Kalau kita ngelihat anak kita, dia itu pasang kembang api, hidupin tuh, ser gitu kan. Nah, itu ada bunga-bunganya tuh, percikan-percikan api yang keluar dari kembang api itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan seperti itu nanti. Sesungguhnya neraka itu akan menyemburkan bunga-bunga apinya, di mana bunga api neraka itu kal qasar, yang tingginya seperti istana. Barangkali kalau kita ngelihat orang masang kembang api juga tuh gitu kan, gitu kan. Nah, ini saya hanya mengilustrasikan biar bisa dipahami. Seperti itu percikan-percikannya, duar barangkali begitu. Kal qasar, seperti istana. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan ya memang betul-betul kembangnya itu gede-gede gitu, bukan yang kayak kembang api di petasan. Segede istana, seperti apa tuh barangkali kembangnya itu gedenya. Atau tingginya seperti tingginya, kalau di sini istana digambarkan seperti sekarang tuh seperti tower-tower gitu, bangunan-bangunan yang tinggi, percikannya karena teramat sangat besar dan jauh percikannya itu. Maka ka'annahu jimalatun safar, jimalatu sufrun, seakan-akan bunga api itu jimalatun, seperti unta kuning, seperti onta yang kuning. Ya, percikan itu seperti onta, yang onta berarti gede-gede ya, seperti onta yang kuning. Di sini ditafsirkan seperti unta yang kuning itu beriringan dalam bentuk dan warnanya. Maksudnya begini, kemarin saya udah gambarkan bahwa api neraka itu kan warnanya enggak merah gitu, enggak biru, warnanya itu putih menghitam, karena teramat sangat tingginya panasnya itu. Jadi maksudnya begini nih, gitu, seperti bunga apinya itu seperti apa namanya itu, rombongan onta gitu, maksud barangkali begitu ya. Bisa nggak kita ilustrasikan begitu?
Jadi kayak rombongan onta yang berwarna kuning gitu. Mungkin apinya seperti itu gambarannya. Kelihatannya seperti itu. Nah. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Maka kata Allah, celakalah, celakalah pada hari itu buat orang-orang yang mendustai akan kebenaran cerita akhirat. Jadi kalau orang-orang yang nggak percaya, celaka dia. Apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini betul adanya. Ah, itu mah cerita-cerita aja. Itu mah dongeng. Ngapain percaya? Nanti saatnya bagi orang-orang yang nggak percaya, intaliqu, pergi kamu sana, menuju tempat di mana dulu kamu dustai, kamu nggak percaya. Pergi kamu ke sana menuju naungan yang memiliki 3 cabang. Naungan yang terbuat dari bumbungan asap api neraka yang tidak mampu memberikan perlindungan dan tidak bisa meredam panasnya api neraka. Pergi kamu ke sana. Kalau kalian tahu, ini bahasa saya, sesungguhnya neraka itu menyemburkan bunga-bunga api, di mana bunga api neraka itu seperti besarnya istana, setinggi istana, dan ia terus menyemburkan api bunga neraka itu seperti unta-unta kuning yang berjalan. Barangkali kalau kita ngelihat Rusia nyerang Ukraina, bagaimana tuh? Ya, seperti itu barangkali gambarannya. Jadi apinya itu mercik dari api neraka. Na'udzubillah. Hadza yaumun la yantiqun. Inilah dia hari, inilah harinya. Hadza yaumun, inilah hari al-fasl. Hadza yaumun la yantiqun, di mana mereka itu tidak mampu berkata-kata, tidak mampu berbicara. Yang bicara apanya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang bisa bicara itu tangannya. Kami kunci mulut mereka. Yang menjadi saksi kakinya dari apa yang mereka pernah perbuat dulu semasa hidupnya di dunia. Hari inilah hari di mana manusia udah gak lagi bisa bicara. Di mana kalau dalam surah yang lain itu digambarkan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Pada hari di mana manusia nanti la yatakallamun, enggak bisa ngomong. Mereka-mereka yang sewaktu di dunianya banyak omong, mereka menentang kebenaran berita yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka enggak percaya, mereka banyak bicara, tapi nanti pada hari akhir, hadza yaumun, inilah hari di mana manusia sudah tidak lagi mampu berbicara, tidak bisa berkata-kata. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa bicara. Nah,
Udah nggak ada yang bisa ngomong dah. Kalau orang gini mah dikasih tahu ngeyel, gitu kan? Ternyata apa yang dia sanggahkan itu benar adanya. Berarti kan cuma tinggal diam doang. Mau ngomong apa dia? Kemudian wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur dari kejahatan-kejahatan mereka di dunia, yaitu kekufuran dan kemaksiatan. Wala yu'dzanu lahum, dan tidak diizinkan kepada mereka. Di sini faya'tadzirun, di mana mereka mengemukakan alasan-alasan agar mereka itu dimaafkan, dianggap uzur gitu. Jadi kan biasanya begini, kalau dalam persidangan itu ada pembelaan, di mana seseorang yang terdakwa itu diberikan kesempatan untuk membela, pledoi, apa namanya itu, diberikan kesempatan untuk membela dirinya, mengungkapkan alasan-alasan, hujah-hujahnya, sehingga bisa meringankan dirinya. Kenapa seseorang sampai melakukan seperti itu, kan harus diutarakan dulu. Makanya ada istilah namanya praduga tak bersalah. Walaupun orang salah, tapi ada praduga tak bersalah. Hak-haknya untuk membela diri masih diberikan. Bahkan kalau dalam persidangan, terdakwa itu dibenarkan untuk berbohong, boleh-boleh aja gitu. Ada yang mengatakan begitu, untuk membela dirinya. Tapi nanti pada hari akhir nanti, manusia-manusia kufur, manusia-manusia yang penuh maksiat, orang-orang yang menentang Allah itu nanti mereka nggak bisa berkata-kata, mereka nggak bisa berbicara, sehingga tidak diizinkan mereka itu mengutarakan alasan-alasannya, pembelaannya agar dimaafkan. Nggak ada gitu. Ya Allah, saya dulu begini-begini, ya Allah, maafin saya ya Allah, gitu. Nggak ada lagi. Hari itu nggak ada lagi manusia diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Maka celaka buat orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Saya sudah sampaikan pengulangannya ini sampai 10 kali. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Hadza yaumul fasl, inilah hari keputusan Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. 40.000 tahun mereka mengarahkan wajahnya ke langit. Di atas mereka ada terik matahari. 40.000 tahun mereka dikumpulkan di padang mahsyar.
dalam keadaan telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Mereka dalam keadaan nyeker menunggu kedatangan Allah untuk memberikan keputusannya. Hada yaumul fasl. Nah, sekarang sampailah hari di mana Allah menjatuhkan keputusannya kepada setiap hamba. Wa jaa rabbuka, datanglah Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat bersaf-saf. 40.000 tahun kita di padang mahsyar. Maka waji'a yauma idzin bi jahannam, mereka itu pada hari itu setelah mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka didatangkan menuju ke neraka Jahannam. Pergi kamu sana, ke tempat di mana kalian dulu dustai, kalian ingkari. Sekarang saatnya kalian pergi menuju neraka itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hada yaumul fasl, inilah hari keputusan. Pada hari ini kata Allah, jama'nakum, kami kumpulkan kalian. Pada hari ini kami kumpulkan kalian. Jama'nakum wal awwalin, begitu juga orang-orang yang terdahulu sebelummu. Dari manusia pertama Abul Bashar Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir, semua nanti dikumpulkan dalam satu tempat namanya padang mahsyar. Percaya nggak? Yang nggak percaya nanti pergi kamu sono ke tempat dulu kamu nggak percaya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, silakan aja menunggu perintah. Tuju kamu ke sana, tempat yang dulu kamu nggak percaya. Fa in kana lakum kaidun fayakidun fa in kana lakum kaidun fayakidun. Maka kata Allah, kalau kalian punya apa, tipu daya, kalian punya manuver, kalian punya siasat, maka lakukanlah. Fayakidun, silakan kalian gunakan jurus-jurus yang bisa menyelamatkan kalian dari jeratan keputusanku. Itu ditantang sama Allah. Jadi kan kalau orang dalam mahkamah itu dia cari pengacara yang top, yang bisa memutarbalikan fakta gitu kan, yang bisa, wah pokoknya pengacara itu kalau yang udah mahal-mahal itu, yang wah itu bisa dengan dalih-dalihnya, dengan apa, hujah-hujahnya bisa menolong si terdakwa ini. Hari itu ditantang sama Allah. Kalau kalian punya hujah, kalau kalian punya cara, kalian punya tipu daya untuk menipu aku, silakan lakukan itu. Ayo, lakukan sesuatu yang bisa menolong dirimu, silakan kata Allah. Fayakidun, silakan. Sehebat apapun manusia nanti di depan mahkamah Allah, mereka tidak akan mampu berkata apa-apa. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, wailun yawma idzin lil mukadzibun. Celakalah mukadzibin, celaka bagi orang-orang yang mendustai Allah. Nah, yang sekarang orang di dunianya jago banget ngomong, nanti di sana nggak bisa ngomong, udah diam aja deh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita sampai di ayat yang
40. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.